Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati bersama dengan keluarga, menyambut lawatan kasih Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 31 Juli 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang oleh kasih karunia-Mu memungkinkan kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua untuk dapat mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu, daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikut jejakmu, kakiku tidak goyang. Amin.
bertahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berhadapan dengan orang yang menganggap kita sebagai musuh, memojokkan dan selalu mempersalahkan kita, kira-kira sikap seperti apa yang sebaiknya kita tunjukkan padanya? Berdiam diri dan tidak mau menjalin hubungan dan komunikasi dengannya lagi kah? Atau merangkulnya sebagai sahabat? Pemazmur dalam bacaan kita malam ini menyatakan pengalaman hidupnya yang diburu, dipersalahkan dan dimusuhi. Dia menceritakan bagaimana dirinya dikejar-kejar oleh raja dan sekaligus mertuanya, yakni Saul. Orang yang memusuhinya bersikap tidak menunjukkan belas kasih, membual dan ingin menghempaskannya. Tetapi menariknya ialah bahwa ia meyakini Tuhan lebih mengetahui akan dirinya. Itulah sebabnya ia membawa segala perkaranya kepada Tuhan. Aku tahu Engkau ada dan mengetahui perkaraku. Mataku tetap memandangmu. Aku berseru dalam kungkungan lawanku. Ujilah hatiku dan selidikilah aku. Kau perhatikanku dalam lakuku. Bibir yang tiada menipu, mulut yang tidak terlanjur. Kujagai dari apa yang tidak benar bagimu. Kebenaranmu akan tersibakkan pada waktu malam. Langkahku tetap bertahan ikut jejakmu. Takkan goyang dalam keadilanmu. Senantiasa hidup dalam firman-Mu. Keyakinan pemazmur bahwa Tuhanlah yang maha mengetahui akan diri dan langkah-langkahnya, membuatnya sanggup bertahan dalam persoalan dan pencobaan hidup. Pemazmur menyaksikan posisi Tuhan dalam hidupnya, yang mendengar doa, memperhatikan seruan, melihat apa yang benar, yang menguji hati dan yang menyelidiki hati. Tuhan yang aktif bertindak karena kasih dan keadilannya. Saudara, pemahaman iman seperti inilah yang membuat pemazmur mampu bertahan menghadapi segala kejahatan manusia. Bahkan merangkul menjadi sahabat. Memang bertahan bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Karena itu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai perisai hidupmu. Amin. Saat badai
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita bersyafaat. Kami datang kepadamu Tuhan, dalam syukur dan sukacita kami, ketika pada malam ini Tuhan memberi waktu lagi bagi kami, bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, beribadah kepadamu melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, ya Tuhan. Malam ini kami bersehati berdoa, membawa keberadaan jemaat-Mu dan siapapun juga yang boleh beribadah bersama dengan kami melalui program ini. Kiranya Engkau terus melawat mereka, Engkau hadir bagi mereka, menjaga, melindungi, memeliharakan mereka senantiasa, ya Tuhan. Kami berdoa sekiranya ada di antara mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, pulihkanlah mereka, ya Allah. Kami berdoa untuk para orang tua kami di usia senja mereka. Mungkin ada yang berada dalam keterbatasan fisik. Tuhan, kiranya Kau terus menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar dari orang tua terkasih kami, almarhum Bapak Thomas Lungan. Biarlah Engkau sendiri yang memberi penghiburan kepada istri dan anak cucu Tuhan. Terima kasih walau dalam duka, penyertaan-Mu terus kami rasakan dan kami boleh memakamkan jasad almarhum kemarin. Tuhan, lanjutkan lawatan kasih-Mu bagi keluarga ini. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Oh Bapa Surgawi, kami mohon bukalah jalan bagi mereka. Begitu juga yang berjuang untuk karir yang lebih baik, dimanapun mereka bekerja, baik ASN maupun lainnya. Tuhan, berperkaralah bagi mereka Tuhan, bukalah jalan bagi mereka. Kiranya oleh belas kasih dan anugerah-Mu, mereka boleh diberkati lewat karir yang lebih baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka melalui daring. Berkati mereka, kuatkan mereka untuk tetap setia belajar dengan baik Tuhan. Barangkali ada di antara mereka yang mulai jenuh. Kami berdoa, tolonglah mereka Tuhan untuk kembali setia dalam sukacita belajar dengan baik. Bapa Surgawi, berkatilah keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka, ya Allah. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, pulihkanlah mereka, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit, baik yang dirawat di kota ini maupun di kota-kota lain. Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, Tuhan beserta dengan kami. Kami bersyukur bahwa pada hari ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan kekasih kami, Bapak Peter Yuli Tandiontong, Arlita Efra Miguan Rempe, Gabriel Stephen Klose Tonapa, Ibu Eva Marimbuna Patanduk, Katalea Clara Karisa. Tuhan, hari ini mereka merayakan ulang tahun mereka.
Kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan sempurnakan sukacita dan syukur mereka. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Martinus Kidingalo dan Ibu Yulianti Ipang. Berkatilah keluarga ini, ya Tuhan, biarlah Engkau terus menjadi nakoda bahtera rumah tangga mereka. Tak putus-putusnya kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu akan pemerintah bangsa dan negara kami, akan kota kami tercinta ini, dalam tanggung jawab mereka, ya Tuhan, memimpin kota ini, memimpin negara ini, dari pusat sampai ke pelosok, terlebih lagi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan mereka, ya Tuhan, dalam hikmat-Mu. Bapa, kami akan beristirahat malam ini, peliharakanlah kami senantiasa. Berkenanlah Engkau mengampuni salah dan dosa kami, Tuhan, mendengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Tuhan yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita malam ini melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.